Sahabat Jalan Kristus, kali ini kita akan membahas bagaimana geopolitik dunia saat ini sedang hancur-hancuran, di mana Amerika semakin garang. Kita merasakan hidup yang semakin mahal belakangan ini, dan masa depan yang terasa nggak aman. Dan ini bukan kebetulan. Pernah nggak kita ngerasain gimana kerja yang semakin capek, duit yang semakin cepat habis, tapi dunia kayak semakin gak ramah buat kita? Tenang, ini bukan karena kamu kurang usaha. Ini memang karena dunia lagi tidak stabil. Dunia lagi tidak baik-baik aja. Dan ini nyata. Dunia lagi panas, bukan karena cuma cuaca yang panas. Fakta singkatnya gini, Amerika Serikat lagi main keras di panggung dunia. Naikin tarif dagang, tekan negara lain lewat ekonomi dan politik, makin jarang kompromi, makin sering maksa. Bahasa kasarnya kalau orang Batak bilang geleng doho so tunggu pilos. Masalahnya kalau negara sekelas Amerika gerak dengan kasar, efeknya bisa nyebar kemana-mana, ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Dan itu yang kamu rasakan saat ini. Dampaknya kepada dunia dan kita turut merasakan. Di mana ada perang dagang dan tekanan ekonomi, negara jadi saling balas tarif, perdagangan melambat, harga barang ikut naik, uang global jadi takut jalan. Dan di mana juga ada investor lebih memilih aman, negara berkembang jadi korban, mata uang melemah termasuk rupiah saat ini. Ekonomi jadi nggak pasti, bisnis ngerem ekspansinya, lowongan kerja ketahan, anak muda makin susah napas. Ini bukan teori. Data menunjukkan rupiah saat ini sedang tertekan dan investasi sekarang lebih berhati-hati. Ekonomi global penuh dengan tanda tanya. Terus Indonesia gimana? Jujur ya, Indonesia nggak runtuh, tapi lagi kena imbasnya. Yang kerasa harga kebutuhan naik, gaji segitu-segitu aja, bahkan cenderung ada potongan, kerja keras, tapi kok gini-gini amat. Itu yang kita tanyakan dalam hati. Masa depan kelihatan blur. Ini bukan karena Indonesia gagal total, tapi karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Kalau yang gede goyang, maka yang kecil ikut ngerasakan goyangannya. Dan ini menjadi ketakutan yang lagi diam-diam menghantui anak muda, khususnya generasi Z, milenial belakangan ini. Bukan hanya persoalan takut perang yang seperti digembar-gemborkan pemerintah kita. Yang lebih sering muncul di kalangan anak muda itu takut gak bisa hidup layak, takut kerja seumur hidup tapi gak pernah aman, takut jadi generasi yang capek tapi gak sampai ke tujuan. Makanya banyak yang ketawa di luar, kosong di dalam. Dan ini bukan masalah iman yang lemah, ini respon manusiawi di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Terus orang Kristen harus gimana? Kristen itu bukan hidup pakai kacamata kuda. Yesus sendiri bilang, kamu akan dengar kabar tentang perang dan kekacauan. Artinya Tuhan tahu dunia bisa kacau kapan saja. Tapi lanjutannya yang penting, jangan gelisah. Iman Kristen itu melek terhadap realita, bukan denial. Tenang di tengah chaos, bukan panik. Siap secara batin dan logika. Iman ditambah logika, kita mampu bertahan dan kita mampu bertumbuh. Iman dapat mengajarkan kita hidup kita nggak dikontrol oleh geopolitik dunia. Harapan kita nggak tergantung dengan dolar. Tuhan tetap pegang kendali sejarah. Tetapi juga logika sekaligus ngajarin kita. Ayo mari upgrade skill. Jangan boros, tapi juga jangan pelit untuk hidupmu. Bangun komunitas. Jangan hidup sendirian menghadapi dunia yang kejam. Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tapi roh yang bikin kita kuat, waras, dan tertata. Dunia boleh makin arogan, negara besar boleh main kuasa, ekonomi boleh naik turun, tapi orang Kristen nggak hidup dari ketakutan, nggak juga dari ilusi. Kita hidup dari kesadaran, dari iman yang dewasa dan harapan yang berakar kepada Kristus. Di dunia yang ribut, orang beriman dipanggil bukan buat kabur, tapi buat tetap berdiri dengan pengharapan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita. Salam Jalan Kristus, Tuhan Yesus memberkati.